Oke, kita lanjut lagi videonya. Ini saya sudah buka Laragon dan kemudian saya akan buka terminalnya dan saya akses untuk projectnya. Nah, projectnya adalah helpdesk per pemerintah seperti ini. Kemudian saya coba jalankan projectnya untuk melihat hasil yang sudah kita lakukan sebelumnya. Refresh. Oke, tampilannya sekarang sudah seperti ini. Dan selanjutnya saya coba perbesar layarnya dulu. Oke, seperti ini saya close terlebih dahulu, kemudian saya minimize. Terus kemudian jangan lupa untuk membuka projectnya ke dalam jendela Visual Studio Code-nya. Dan yang akan saya lakukan di sini adalah melakukan instalasi tampilan dari data permission dan role. Dan sebelumnya saya sudah menginstal package dari Speti Laravel Permission ya. Jadi kita bisa langsung lanjut ke implementasi halaman permission dan controllernya. Di sini saya akan membuat dua halaman atau dua controller, yang dimana nanti ada controller permission dan ada controller role ya. Oke, jadi kita buat saja langsung dengan menggunakan terminal dari Laragon. Ini saya kasih stop dulu. Cara membuat controller dengan menggunakan terminal itu seperti ini. Mengetikkan php artisan make controller. Kemudian di sini kita bisa tulis nama permissionnya ya, permission controller seperti ini. Kemudian kita bisa langsung klik enter. Oke, ini sudah berhasil saya buat controller permission. Kemudian selanjutnya saya akan buat controller untuk role ya. Oke, seperti ini. Oke, sini saya sudah membuat dua controller, yaitu controller role dan permission ya. Nah, selanjutnya saya akan buat controller untuk user. Oke, enter seperti ini. Selanjutnya kita coba masuk ke folder app http controller. Nah, di sini sudah ada beberapa file yang sudah saya buat tadi. Yang pertama adalah permission, role, dan user. Nah, selanjutnya ini kita konfigurasi atau kita setting sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, user ini nanti akan menampilkan data user, bisa menambah data user, dan bisa mengedit dan hapus data. Oke, jadi nanti user ini hanya bisa diakses oleh admin saja. Oke, kita langsung ke controller user terlebih dahulu. Untuk menampilkan view-nya, kita bisa tulis seperti ini, public function index. Kemudian kita return view seperti ini, users. Kita bisa langsung tulis di sini user ya, user seperti ini. Dan selanjutnya kita buat juga view untuk role dan permission. Nah, ini bisa kita copy saja. Copy, kemudian kita paste ke dalam file role controller ya. Kita pastekan ke sini, paste, kemudian di sini usernya kita ganti menjadi role. Nah, begitupun juga di permission ya, kita copy paste ke sini function indexnya, kemudian ganti menjadi permission seperti ini. Selanjutnya, setelah kita sudah setting function permission, role, dan user untuk menampilkan view HTML-nya, selanjutnya kita langsung ke folder resources views. Kemudian di sini kita bisa buat satu file dengan nama user.blade.php, dan kita buat lagi role.blade.php dan permission blade.php seperti ini. Nah, ini sudah kita buat tiga. Pertama kita coba tampilkan user ya, yang user blade.php ini kita coba atur tampilannya. Nah, aturan tampilannya itu bisa kita ambil dari dashboard.blade.php. Ini bisa kita copy paste atau kita copy semua ya, kita blok seperti ini. Kemudian kita copy,
dan paste ke dalam file user.blade.php. Kemudian paste ke sini seperti ini. Kemudian di bagian sini kita harus rubah dashboardnya, dan title dashboardnya ini kita rubah menjadi user ya. Kemudian ini user, ini panel kita coba ganti menjadi halaman user seperti ini. Kemudian JS-nya ini bisa dikasih komentar seperti ini saja supaya tidak ada kosong. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian ini juga akan saya copy juga ke dalam file permission dan role. Jadi kita copy semua, kita sesuaikan dengan nama filenya. Nah, ini usernya, titelnya kita ganti menjadi role seperti ini. Kemudian permission juga sama, kita paste ke sini, kemudian di sini kita ganti menjadi permission seperti ini. Oke, selanjutnya saya close all semua dulu. Selanjutnya kita masuk ke bagian route ya. Bagian route sini kita masuk ke bagian web.php. Kemudian di dalam route middleware out ini kita tambahkan sebuah route untuk mengakses user, role, dan permission. Nah, caranya kita coba dulu ya. Oke, kita di sini tambahkan route get seperti ini ya. Kemudian name-nya seperti ini. Kemudian ini name-nya kita ganti menjadi user. Terus get-nya kita isi dengan URL user. Kemudian di sini kita panggil user controllernya kelas seperti ini. Kemudian panggil index karena fungsinya tadi berada di index. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini user controller, selanjutnya kita import controllernya supaya tidak ada error seperti ini. Bisa diklik di bagian lampu logo seperti ini, atau kita bisa tekan Ctrl Alt spasi ya, Ctrl spasi. Nah, kita pilih yang pertama, user controller ini. Nah, nanti secara otomatis ada tambahan file, tambahan script ya maksudnya, yaitu app http controller user controller. Jadi kalau ini tidak ada, maka aplikasinya bisa error. Jadi harus di import terlebih dahulu sebelum kita menjalankan aplikasinya. Oke, selanjutnya kita coba implementasikan juga route dari role dan permission ya. Jadi kita copy saja ini, copy, Ctrl C, di atasnya seperti ini. Ini user ganti menjadi ini user controller menjadi role controller. Nah, pilih yang paling atas ini ya, klik saja agar dia langsung otomatis terimport seperti ini. Kemudian untuk URL-nya kita ganti menjadi role. Di sini juga menjadi role seperti ini. Nah, dan begitupun dengan permission ya. Kita copy saja seperti ini, kita gandakan. Controller role-nya kita ganti menjadi permission controller. Permission controller. Nah, ini pilih yang bagian paling atas seperti ini. Oke, nanti dia akan terekspor juga. Nah, ini role-nya yang di permission ya. Yang di route permission kita ganti menjadi permission juga. Seperti ini permission, copy saja supaya tidak ada typo. Oke, seperti ini sudah selesai. Selanjutnya kita coba atur menu yang ada pada halaman dashboard admin nanti. Nah, jadi coba kita login terlebih dahulu untuk melihat tampilan dashboard adminnya. Oke, sorry, di sini belum saya jalankan lokal servernya ya. Jadi kita jalankan dulu lokal servernya seperti ini. Jadi login, refresh. Oke, kita login dengan akun yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, saya sudah berhasil login. Kemudian yang akan saya rubah adalah menu yang ada di sebelah kiri ya. Ini nanti akan saya rubah menjadi menu dashboard dan seterusnya. Oke, jadi cara rubahnya masuk ke Visual Studio Code-nya lagi, kemudian cari folder atau file dengan nama admin LTI ya.
itu berada pada folder config, kemudian nah ini ada file dengan nama admin LTE. Ini bisa diklik saja seperti ini. Kemudian kita cari menu, kita scroll ke bawah ya. Sini ada menu navigasi ya. Ini kita bisa rubah, disesuaikan dengan aplikasi yang akan kita buat nanti. Nah, yang pertama di sini ada ya. Nah, ini pages kita akan rubah menjadi menjadi dashboard ya. Dashboard. Kemudian URL-nya adalah dashboard juga. Kemudian label color. Ini labelnya 4, nggak perlu ya, kita coba hapus saja sampai seperti ini. Ini oke. Selanjutnya kita buat sebuah menu lagi untuk khusus menangani pengguna ya. Jadi kita bisa tambahkan di sini di dalam header account setting itu berada di sini ya. Ini. Jadi kalau kita tambahkan menu di bawahnya header ini, maka dia akan berada di lingkungannya header tersebut. Nah, contohnya, nah ini ada header account setting seperti ini. Kemudian kita tambahkan satu array ya, array data seperti ini. Coba kita copy dari sini sampai ke sini. Kemudian kita copy dan paste di samping sini ya, di sampingnya header. Coba di enter ke bawah, terus di paste, Ctrl V ya. Nah, seperti ini. Jadi ini profil. Oke, ini teksnya profil ganti menjadi user. Di sini ya, pengguna, user manajemen. Nah, seperti ini. Jadi ini user manajemen. Oke, untuk membuat menu level ya. Jadi nanti menu level itu contohnya seperti ini. Nah, jadi bisa ada di bawah atau di dalamnya lagi. Kita bisa buat itu karena nanti di dalam menu yang user management itu memiliki submenu ya, memiliki submenu. Jadi kita bisa implementasikan itu. Jadi di sini URL-nya kita hapus saja seperti ini. Terus kemudian di bawah sini kan ada user, ada multi level ya, menu multi level. Ini bisa kita copy saja seperti ini, atau kita bisa langsung tulis ya. Kita coba langsung tulis. Di sini ada sub menu seperti ini, kemudian sama dengan kurung kurawal. Nah, di sini contohnya oke, seperti itu. Kemudian kita bikin dua kurung kurawal ya, kurung siku ya, kurung kotak seperti ini. Nah, ini isinya teks data user, FA user, kemudian untuk URL-nya itu adalah user ya, sesuai dengan yang di web.php. Jadi kalau yang di web.php get-nya itu adalah user, maka kita harus menulis user juga. Begitupun juga dengan permission dan role. Nah, kita coba implementasikan untuk permission dan role. Kita copy saja ini. Kemudian jangan lupa dikasih koma di sini di setelah kurung siku, kurung kotak ini, kemudian enter ke bawah seperti ini, paste ya. Karena tadi sudah melakukan copy data, ini bisa dituliskan permission ya, permission. Tulis di sini URL-nya adalah permission. Kemudian di sini user seperti ini ya, untuk apa iconnya. Kemudian kita gandakan lagi ke bawah. Sini role, kemudian ini data user. Untuk URL-nya itu adalah role. Sini tag ya, FA tag. Jadi seperti ini. Di sini untuk submenu tidak menggunakan icon ya. Jadi kita hapus saja iconnya. Seperti ini kita hapus iconnya. Gini, oke. Kurang lebih seperti ini tampilannya untuk saat ini. Saya coba untuk refresh halaman. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi menunya sudah jadi. Di account setting ada user management, ada data user, permission, dan role. Dan ada menu-menu yang lain. Ada profile, ada change password juga. Dan menu yang tidak digunakan ini saya akan coba untuk delete ya, atau kita hapus. Nah, caranya kita coba perhatikan di sini. Nah, di change password kita butuh nanti mulai dari ini ya, kurung siku ini bisa di minimize di sini.
di samping kurung siku ini supaya kita bisa mengetahui menu mana yang mau kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi batas penghapusannya seperti ini ya, dari sini boleh kita hapus. Jadi kalau kita buka dia akan ngeblok semuanya ya, seperti ini. Oke, ini saya hapus seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba tambahkan icon untuk ya dashboard itu. Coba kita tambahkan dash ini. Coba kita refresh tampilannya. Ini iconnya nggak muncul ya, kita coba ganti menjadi tachometer ya, seperti ini, icon tachometer. Oke, coba refresh lagi. Oke, jadi ini sudah berhasil ya, tachometernya belum tampil ya. Coba begini, nggak tampil yang pakai FV. Coba ini saya ganti menjadi var FY, jadi tidak perlu menggunakan FV kalau tachometer ALT ya. Oke, sampai sini sudah selesai pembuatan menunya, setting menunya. Di sini ada data user, data role, ada permission juga. Jadi kalau kita akses data user ini, nanti tampilannya seperti ini ya, user halaman sesuai dengan apa yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Kemudian ada permission, ada role. Oke, seperti ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan menampilkan data user di dalam table. Nah, di dalam table ini saya akan menggunakan sebuah plugin yang namanya Data Tables. Data Tables ini dapat digunakan untuk menampilkan data user dan bisa digunakan untuk mencari data dan filter sorting dan lain-lain, dan juga pagination.